Ki, kamu bisa kan? Gantiin bapakmu malam ini, ujar Kinasih yang duduk di samping Ugik, putra tirinya itu. Ugik terkejut karena tahu betul maksud ucapan ibu tirinya itu. Ia beranikan menatap wajah Kinasih. Tapi, begitu menyadari Kinasih membuka bungkusan 2 anugerahnya, Ugik menunduk kembali. Kinasih tersenyum memperhatikan ekspresi Ugik yang malu-malu. Ia lantas menggenggam tangan Ugik, lalu meletakkan pada anugerah yang kuasa. Kamu udah pernah, Gi? Belum, Bu. Sekarang latihan ya, kata Kinasih mengambil tangan Ugik yang satunya dan meletakkan pada rerumputan padang Sahara Arabia. Tapi, Bu. Semula Ugik masih ragu. Tapi bisikan syaiton lebih pandai mempengaruhinya. Ugik menurut. Dan ya, malam itu menjadi malam perdana bagi Ugik. Bayangan yang selama ini mengganggu pikirannya, akhirnya terlaksana juga. Dan semua itu bermula sejak kepergian Marto, suami Kinasih 5 bulan lalu. Kinasih harus disibukkan untuk mengurus putranya yang berusia 3 bulan. Kinasih ditinggalkan suaminya saat sedang halim besar. Tabungan dari almarhum suaminya sepertinya tidak akan mencukupi untuk memenuhi kehidupannya bersama anaknya. Kinasih berpikir untuk bekerja kembali. Tapi siapa yang mau mempekerjakan dirinya yang masih punya anak kecil? Sanak saudaranya kurang akrab dengannya, apalagi Kinasih juga hidup sebatang kara. Orang tuanya sudah lama meninggal. Mertua Kinasih juga sepertinya sudah tidak mau peduli padanya. Malah mereka menganggap Kinasih lah penyebab anak mereka Marto meninggal. Karena waktu itu, Kinasih yang sedang ingin makan bakso, dibelikan Marto saat hujan baru saja berhenti. Jalanan yang licin menjadi penyebab tergelincirnya motor yang dikendarai Marto, hingga menabrak pembatas jalan dan meninggal di tempat. Semua sudah takdir. Siapa juga yang mau ditinggalkan suami seperti itu? Tapi mertua Kinasih tidak peduli. Mereka tetap menganggap Kinasih lah penyebab Marto meninggal. Bahkan sampai anaknya lahir, tak sekalipun mertuanya datang menjenguk. Sepertinya, meski anak Kinasih juga darah daging Marto, mereka sudah tak mau peduli. Kinasih melakukan semua sendiri. Beberapa hari setelah bersalin, memang dia dibantu oleh seorang tetangganya. Namun, setelah ia kuat beraktivitas sendiri, tetangga yang dibayar semampunya itu pun tidak lagi membantunya. Anakmu masih tidur sih? Tanya Pak Ranto, tetangganya yang kebetulan lewat depan rumah Kinasih. Iya Pak, jam segini Andri masih tidur, jawab Kinasih dengan sopan. Saat itu Kinasih sedang menyapu halaman. Dia hanya mengenakan daster selutut, tapi lika-liku keindahannya sungguh membuat Pak Ranto terpana. Laki-laki itu sebenarnya sudah lama memperhatikan Kinasih dengan pandangan penuh keinginan. Tapi dia tak pernah punya kesempatan berdua saja dengan Kinasih. Ngomong-ngomong, kamu ngerjain semua sendiri sih? Tanya Pak Ranto sambil menatap Kinasih yang saat itu membelakanginya. Iya Pak, mau gimana lagi? Jawab Kinasih sambil terus bergerak menyapu. Jakun Pak Ranto tampak naik turun. Barangkali otaknya sedang membayangkan benua Kinasih sedang ke kanan dan ke kiri. Keinginannya semakin timbul. Ketika tanpa sengaja, ada angin sedikit kencang yang meniup daster Kinasih. Di usianya Kinasih yang ke-40, ia masih sungguh indah dan sempurna. Tak lama kemudian Kinasih menegakkan punggungnya sambil mengurutnya. Kamu pasti capek ya sih? Iya nih Pak. Minta urut Bapak Parmi aja sih. Sebenarnya ya pingin sih Pak. Tapi nanti yang jaga anak saya siapa? Belum juga biayanya berapa. Saya kan mesti berhemat Pak. Pak Ranto hanya manggut-manggut mendengar jawaban Kinasih. Dia pun coba-coba memanfaatkan kesempatan baik itu. Kalau kamu mau, biar Bapak bayarin sih. Nggak apa-apa. Paling cuman berapa? Walah, ndak usah Pak. Malah ngerepotin Bapak. Lagian kalau orang lain tahu bisa jadi masalah Pak. Pak Ranto mendekat, lalu merogoh sakunya. Ia mengambil 2 lembar uang 100 ribuan, lalu digenggamkannya di tangan Kinasih. Pak, ndak usah. Saya nggak mau hutang. Bayarnya nanti gimana? Nggak hutang sih. Ini Bapak kasih buat kamu. Kasihan kamu kecapekan kan? Tapi Pak, sudah terima saja. Jangan ribut, nanti ada orang yang dengar. Kalau gitu, makasih banyak ya Pak. Iya. Ya sudah, Bapak pulang dulu ya, kata Pak Ranto tersenyum sambil mengedipkan matanya. Kinasih masuk ke dalam rumah setelah menyelesaikan pekerjaannya.
Sekitar 2 jam setelahnya, Kinasih tampak keluar rumah dengan membawa anaknya. Dengan menggunakan payung, ia berjalan keluar menuju rumah Mbah Parmi. Singkatnya, setelah Mbah Parmi mengurutnya siang itu, malamnya Kinasih tidur cukup nyenyak dan terbangun dengan badan segar. Ia mulai beraktivitas lagi seperti biasanya. Menyapu halaman lagi, tapi kali ini dengan alasan sambil menunggu Pak Ranto untuk mengucapkan terima kasih. Juga Kinasih bermaksud mengembalikan sisa uang yang dipakai untuk urut. Tengah asyik menyapu, lama-lama Kinasih mendengar suara seorang laki-laki berdendang perlahan. Dia mencari-cari sumber suara. Ternyata benar suara itu adalah suara Pak Ranto. "Pak, maaf, boleh berhenti sebentar?" Kamu sih, ada apa?" Kinasih merogoh uang dari sakunya, lalu mengulurkannya pada Pak Ranto. "Ini Pak, sisa uang yang Bapak kasih kemarin, saya gunakan sebagian saja." Jadi kamu sudah diurut?" "Iya Pak, sudah, ini sisa uangnya." "Ambil aja kembaliannya sih, Bapak malah mau nambahin lagi nih, buat jajan kamu," kata Pak Ranto sambil menyelipkan lagi 2 lembar uang 100 ribuan pada Kinasih. Tapi Pak, nggak usah Pak, saya jadi nggak enak nih." "Sudah nggak apa-apa, Bapak ngasihnya cuma sedikit-sedikit. Nanti kalau Bapak panen, Bapak kasih lagi ya." "Nggak usah Pak, beneran. Cukup ini aja Pak." "Sudah jangan ribut sih, nanti ketahuan orang loh." Kinasih akhirnya menurut kata-kata Pak Ranto. Ia berjalan meninggalkan laki-laki itu, sambil sesekali menoleh ke belakang dan tersenyum, sebelum akhirnya masuk rumah. Ranto pun merasa mendapat lampu hijau. Wah, kayaknya bisa nih. Lumayan lah. Buat penyemangat sebelum ke sawah, batin Ranto. Namun sampai beberapa hari berikutnya, Ranto belum mewujudkan keinginannya untuk skibidi papap dengan Kinasih. Pasalnya, ia masih terus berusaha meyakinkan gadis itu supaya bisa menerimanya. Sampailah suatu pagi Ranto yang akan ke sawah, dipanggil Kinasih saat lewat depan rumah. "Pak Ranto, tunggu dulu." "Ada apa sih?" Begini Pak, sebagai tanda terima kasih karena Bapak sudah banyak bantu saya, kalau Bapak ndak keberatan, silahkan ngopi dulu Pak. Saya sudah buatkan kopi dan gorengan buat Bapak." "Wah, lah kok kamu malah repot-repot sih? Bapak ya mau-mau saja, tapi apa kamu nggak takut Bapak masuk rumah kamu?" "Lah takut kenapa Pak? Bapak kan orang baik tuh." Dalam hati Pak Ranto bersorak. Langkahnya sudah mulai membuahkan hasil. Umpan sudah masuk perangkap rupanya. Tinggal memainkan strategi berikutnya dan... "Pak? Iya sih. Maaf Bapak melamun." Dan Ranto pun berjalan di belakang Kinasih, beriringan memasuki rumah perempuan itu. Di ruang tamu rumahnya, Kinasih sudah menyiapkan secangkir kopi dan sepiring gorengan yang masih hangat. "Wah, sepertinya enak ini. Kamu juga duduk sinilah. Temani Bapak." "Oh, iya Pak." Kinasih duduk di seberang Ranto. "Nah, gini kan enak. Bicara pun enggak jauh-jauhan toh." Kinasih tersenyum malu-malu. Sebenarnya dalam hatinya sedikit berdebar, sebab Ranto selama ini memang terkesan mendekatinya. Dan kini pria yang berusia beberapa tahun lebih tua darinya itu memintanya duduk berdampingan. Makin panas dingin pikirannya. Ranto mengambil gorengan lalu dimakannya. "Wah, gurih ya gorengannya. Seperti yang buat," puji Ranto sambil memandang Kinasih yang jadi salah tingkah. Bapak bisa aja." "Nggak percaya? Kamu pasti belum makan ini kan?" kata Ranto mengulurkan gorengan pada Kinasih. Ragu-ragu, Kinasih pun memakan sedikit gorengan yang diulurkan Ranto. Tangannya menggenggam tangan Ranto yang menyuapinya. Pandangan mereka saling bertemu. Senyum Ranto tak pudar, membuat wajah Kinasih bersemu. "Cantik," bisik Ranto kemudian. Melihat wanita itu malu-malu dan diam saja, Ranto pun makin berani. Dia mendekatkan wajahnya, lalu cipika-cipiki sekilas pada Kinasih. Mau nggak jadi pacar Bapak?" Kinasih menoleh. Dia pandangi wajah Ranto. Wajah yang berbingkai kumis dan cambang itu nampak menawan di matanya. "Kalau istri Bapak tahu?" "Ya jangan sampai tahu lah. Bapak kan sering lewat rumahmu. Ke sawah atau ke toko. Kan bisa sering mampir ke sini toh." Kinasih tak menjawab. Mau bilang iya dia malu, padahal hatinya sungguh gembira.
Akhirnya ia hanya bisa menunduk. Ranto kembali menggenggam tangannya. "Gimana sih?" ulang Ranto lagi. Akhirnya Kinasih mengangguk perlahan. Terbitlah senyum di wajah keduanya. Ranto makin berani. Ia lalu memyuk Kinasih dan lama-kelamaan ibu satu anak itu pun membalas payukan itu. "Sekarang Bapak ke sawah dulu. Nanti siang Bapak mampir ke sini lagi ya." Kinasih mengangguk, mengantar Ranto hingga depan pintu. Pria itu keluar dari rumah setelah memastikan keadaan sekelilingnya. Hari itu Kinasih merasa bersemangat menjalani harinya. Apalagi saat Ranto menepati janjinya untuk datang pada siang harinya. "Mari Pak, silahkan masuk," kata Kinasih yang sedang menggendong putra kecilnya. "Iya sih, anakmu nggak tidur?" "Baru aja bangun Pak." "Oh ya, makan siangnya saya taruh di dapur ya Pak." Sesampainya di dapur, di saat Kinasih sedang menyendokkan lauk untuk Ranto, tiba-tiba putra Kinasih menangis. "Ditenangkan dulu anakmu sih, biar Bapak ambil sendiri." Kinasih buru-buru mengambil anaknya, lalu kembali duduk di samping Ranto. Dia buka ikatan selendangnya, lalu tanpa sungkan membuka bungkusan dan memberi minum putranya sambil mengajak bicara. Sementara Ranto yang menoleh, beberapa kali menelan ludah memperhatikannya. Kinasih mengalihkan pandangan pada Ranto. Saat tahu kemana arah tatapan Ranto, Kinasih tidak berusaha menyembunyikan anugerahnya. Seketika rasa lapar Ranto hilang. Ia mendekat ke arah Kinasih, lalu berkata, "Wah, seger ya, Bapak jadi Jadi apa, Pak?" "Jadi ingin kayak itu juga, hihihi." Kinasih tak menjawab, tapi dia diam saja tatkala Ranto tiba-tiba mengambil anugerah satunya. Ranto menarik kursi mendekat pada Kinasih, lalu memberi perhatian pada anugerah itu. Pak. Yang merasakan bahagia siang hari itu bukan cuma Kinasih. Tapi Ranto pun merasa seperti mendapat durian runtuh. Bisa mendapat kejutan dari janda macam Kinasih, yang biarpun wanita desa biasa, tapi sungguh menawan. Mulanya, Ranto mengira jika akan butuh waktu lebih lama lagi untuk dapat mendekatinya. Tapi ternyata tidak. Tahu begitu, sudah dari dulu dia goda janda itu. Batinnya sambil terus memberi perhatian pada anugerah Kinasih langsung dari sumbernya. Dan hal itu membuat Kinasih makin sering berceramah. Tak berselang lama, Andri putranya pun terlelap, berbeda dengan Ranto yang masih repot memberi perhatian lainnya. Beberapa tanda juga menghiasi kanan dan kiri anugerah tersebut. "Pak, udah dulu ya. Nanti ada yang tanya-tanya loh Bapak kelamaan di sini," ujar Kinasih mengingatkan. "Jadi kamu ngusir Bapak?" "Ya bukan gitu Pak. Saya takut aja ada yang datang." "Ya sudah kalau gitu. Bapak balik ke sawah dulu ya. Tapi kapanpun Bapak kesini, kamu selalu oke kan?" Kinasih mengangguk sambil tersenyum. Akhirnya Ranto pun bergegas kembali ke sawahnya. Selain di sawah, Pak Ranto juga mempunyai toko yang menjual semua kebutuhan untuk mengolah sawah dan ladang, dari alat pertanian, pupuk, pestisida, serta lainnya. Sekitar pukul 4 sore, toko pertanian Ranto pun tutup. 2 karyawannya pun sudah pulang. Ranto sendiri masih sibuk menghitung penghasilan yang didapat hari itu, serta mencatat barang-barang yang habis. Tak terasa, hari sudah beranjak malam. Ranto menelepon istrinya dan mengatakan kalau ia bermalam di toko yang letaknya sedikit jauh dari rumah, namun berdekatan dengan sawah. Tapi, bukan itu alasan sebenarnya. Ranto sudah memikirkan cara untuk bisa meluangkan waktu dengan Kinasih malam itu. Sedari tadi Kinasih mondar-mandir di benaknya, membayangkan dapat mengulang kebaikan seperti tadi siang. Sementara itu di lain tempat, Kinasih masih belum dapat memejamkan mata, meski putranya sudah lelap sejak awal malam tadi. Bayangan indah bersama Ranto tadi kembali menguasai pikirannya. Sambil terus melamun, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dengan hati berdebar, dia pun melangkah perlahan ke arah pintu. "Si, buka pintunya." Terdengar suara yang sudah dia hafal. Untuk memastikan dia pun menjawab, "Siapa?" "Ini Bapak sih." Suara itu hanya terdengar lirih, tapi cukup jelas karena Kinasih menempelkan telinga di pintu. Mendengar nama laki-laki yang tadi sedang dibayangkannya, Kinasih pun perlahan membuka pintu. "Pak Ranto kok..."
Udah, nanti aja tanyanya, ujar Ranto sambil mendorong Kinasih ke dalam dan mengunci pintu. Bapak kok kesini? Istri bapak nggak nyariin. Bapak tadi sudah pamit untuk jaga toko kok sih. Apa nggak resiko nanti, Pak? Asal kamu nggak banyak suara, semuanya pasti sentosa kok. Tapi, belum selesai berucap, Ranto lebih dulu mengajak Kinasih masuk salah satu kamarnya. Kinasih yang sudah paham maksud Ranto memang menurut kata-kata pria itu. Tapi tetap saja, ia panas dingin. Bagaimanapun, ini pertama kalinya ia menjalankan niat baik selain suaminya. Kinasih seperti tak lagi peduli tentang tata krama atau sanksi sosial jika nanti sampai diketahui warga. Yang ia tahu, tak ada orang yang peduli padanya atau putranya selain Ranto. Tak ada salahnya bukan ia membalas budi pada pria itu. Karena untuk mengembalikan lagi uang yang digunakannya, itu satu hal yang mustahil. Maka Kinasih pun bertekad akan memberikan yang lain pada Ranto sebagai balas jasa. Toh ia pun memerlukannya. Dulu, sejak menikah dengan Marto, tak sekalipun malam-malam Kinasih berlalu tanpa menunaikan kewajiban bersama suaminya, kecuali ada tamu bulanan. Dan setelah suaminya meninggal, dia disibukkan dengan mengurus Andri. Hampir tak terpikir bagi Kinasih untuk membahagiakan batinnya, karena waktu untuk mengurus dirinya pun seringkali tak kebagian. Dan kalau saat itu, ada pria yang mengulurkan tangan memberi kebutuhan uang dan kebahagiaan tanpa susah mencari, tak salahkan kalau diterimanya dengan tangan terbuka. Kalau menuruti segala macam aturan dan tata krama apapun, jelas Kinasih sangat bersalah. Tapi untuk apa ia pikirkan hal itu, kalau nyatanya hanya Ranto yang mau peduli padanya. Sini, ngapain bengong di situ? Kinasih tergeragap. Ia menoleh pada Ranto yang sudah duduk bersandar di divans. Tempat yang dulu sering digunakan Kinasih dan suaminya, dan sebentar lagi mungkin akan tergantikan oleh Ranto. Kinasih mendekat, lalu ikut duduk di samping Ranto. Pria itu lalu memyuk Kinasih dan meraih dagu, serta mendaratkan banyak sambutan perkenalan. Tangan Ranto segera bekerja memindahkan kabinet dan segitiga bermuda. Begitu pula dengan tangan Kinasih yang juga sama. Perhatian Ranto beralih pada dua anugerah yang seolah menyapanya. Dan tanpa ragu pun Ranto memberi perhatian pada bidang tersebut. Setelah rampung, barulah Kinasih menyiapkan sajian lainnya. Tak lupa ia mengambil perahu layar di depannya, dan serta-merta memberi perhatian lain yang sama. Sesekali ceramah terdengar lirih tatkala Ranto merubah haluan Kinasih dan menjalankan perahu layarnya. Diiringi sambutan hebat, nada dering keduanya pun terdengar merdu, memecah keheningan malam yang begitu syahdu. Bencana yang dulu pernah Kinasih alami, akhirnya kembali ia dapatkan. Bahkan nampaknya lebih indah saat itu. Ranto benar-benar membuatnya terbang ke langit ketujuh. Hal yang sama sekali tak pernah disarankan oleh mendiang suaminya dulu. Laju angin Kinasih tersengal beberapa kali sebelum akhirnya banjir bandang melandanya. Kenapa Bapak nggak kenal kamu dari dulu ya sih? Ih, apa sih Pak? Saya kenal Bapak juga setelah menikah sama Mas Marto kok. Iya sih, tapi waktu itu kan kamu belum secantik sekarang. Kinasih tersenyum mendengar pujian Ranto. Selanjutnya mereka bercakap-cakap mesra, yang membuat keinginan mereka kembali datang. Sebelum memejamkan mata, mereka menyempatkan rapat paripurna lagi. Akhirnya malam itu, Kinasih terlelap dengan wajah yang ceria. Begitupun sebaliknya dengan Ranto. Dan, sejak hari itu, Ranto selalu menyempatkan diri mengunjungi Kinasih. Bahkan pria itu hampir tak kenal waktu saat singgah di rumahnya. Dan, Kinasih pun makin pandai memikat hati Ranto. Hingga pria itu tak hitung-hitungan lagi saat memberi Kinasih uang. Baginya, Kinasih sudah seperti istri kedua. Namun hidup tak selamanya beruntung. Hampir genap 5 bulan kebersamaan mereka, kesialan pun datang menghampiri. Suatu malam saat Ranto dan Kinasih tengah rapat paripurna indah, beberapa warga datang ke rumah Kinanti dengan cara mengendap-endap. Sekitar 5 orang ada di pintu depan, sementara 3 lainnya menjaga pintu belakang. Rupanya warga sudah mencurigai tingkah laku mereka. Salah satu lalu mengetuk pintu depan. Ranto dan Kinasih sejenak menghentikan kegiatan rapat paripurna indah mereka.
Siapa sih malam-malam gini bertamu? Aku juga nggak tahu, Pak. Aku lihat dulu ya. Jangan-jangan pacarmu ya? Pak. Jangan sembarangan ngomong ya. Kalau malam yang datang kan cuma Bapak aja. Bapak nggak tiap malam kok datang ke sini. Kinasi mau mendebat Ranto lagi. Tapi suara ketukan pintu terdengar kembali, bahkan lebih keras. Kinasi lalu turun dari defense, dan dengan menggunakan daster ia keluar membuka pintu rumah. Sontak ia terkejut, mendapati beberapa warga ada di depan rumahnya. Bapak-bapak, ada apa ya kok ramai-ramai ke sini? Kami datang atas laporan dari Bu Rahmi, istri Pak Ranto, bahwa suaminya saat ini ada di sini. Wajah Kinasi seketika memucat. Dia sangat terkejut. Hendak menjawab, tapi beberapa warga yang lain menerobos masuk ke dalam rumah Kinasi. Mereka dengan mudah mendapatkan Ranto yang bersembunyi di kamar Kinasi. Untung saja, pria itu sudah rapi. Kalian ikut kami ke balai desa. Kita selesaikan urusannya sekarang, kata salah satu dari mereka, lalu membawa Kinasi dan Ranto ke balai desa. Warga yang mendengar kejadian itu pun segera keluar, dan seketika suasana desa menjadi riuh. Sampai di balai desa, suara-suara mencemooh dan menghujat semakin banyak didengar oleh Kinasi dan Ranto. Ketika sudah didudukkan di depan kepala desa dan aparat desa lainnya, termasuk istri dan anak Ranto, Kinasi teringat anaknya. Dia meminta tolong warga untuk membawakan anaknya kepadanya. Rahmi, istri Ranto, sebenarnya sudah cukup lama curiga dengan suaminya. Namun, karena belum cukup bukti, dia tidak berani menuduh. Dengan kerjasama antara ia dan dua putranya, Udin dan Ugik, Rahmi bisa mengumpulkan bukti jika Ranto memang selingkuh. Hati Rahmi hancur mendengar laporan dari Ugik yang berhasil membuntuti bapaknya. Ugik melihat Ranto masuk ke rumah Kinasi beberapa kali, kadang siang. Bahkan kalau malam bapaknya berkata akan jaga toko, ternyata hanya alasan saja. Nah, Bu Rahmi, Pak Ranto, Kinasi, serta Ugik dan Udin, silahkan kalian bicarakan hal ini baik-baik di sini. Kami bertiga yang akan menjadi saksi keputusan kalian. Bu, maafkan aku khilaf, kata Ranto pada istrinya. Iya, setiap yang bersalah, jika diketahui kesalahannya pasti bilang khilaf. Coba kalau tidak ada yang tahu, pasti lanjutkan. Maaf Bu, maaf. Bapak janji nggak lagi-lagi. Aku nggak percaya omonganmu, Pak. Karena keadaanku yang seperti ini, kamu jadi begini kan? Jadi, supaya kamu nggak gini lagi, aku izinkan kamu nikah sama Kinasi. Ranto dan Kinasi, juga semua yang hadir, seketika mendongakkan kepala, mendengar apa yang dikatakan Rahmi. Semua orang yang hadir tak mampu berkata-kata. Akhirnya, kepala desa pun meminta pada Ranto dan Kinasi untuk melangsungkan pernikahan secepatnya, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Seminggu kemudian, Rahmi pun melamar sekaligus menikahkan suaminya, Ranto dengan Kinasi. Resmilah Kinasi menjadi istri kedua Ranto. Dan, karena pengantin baru, Rahmi mengizinkan Ranto tinggal di rumah Kinasi selama beberapa waktu. Hari terus berganti. Rumah tangga Kinasi dan Ranto nampak tentram. Mereka memutuskan tidak menambah momongan lagi, selain karena anak Kinasi yang masih kecil, juga karena usia Ranto yang terlalu senja. Keakraban antar keluarga antara Kinasi dengan istri pertama dan putra dari Ranto pun semakin membaik. Ugik dan Udin perlahan mulai bisa menerima kehadiran Kinasi dan adik tiri mereka. Kedua pemuda itu pun sering berkunjung ke rumah Kinasi, semata ingin mempererat tali silaturahim dengan ibu tiri mereka. Semua itu tak lepas dari dorongan ibu mereka, Rahmi, yang menginginkan kerukunan dalam keluarga mereka. Sampai suatu ketika, Ugik tengah berada di rumah Kinasi. Ia mengajak Andri bermain, sementara Kinasi tengah mencuci baju. Tiba-tiba, Kinasi berteriak minta tolong. Sambil menggendong Andri, Ugik pun mendatangi Kinasi. Rupanya Kinasi jatuh terpeleset. Ugik meletakkan Andri di lantai, sementara ia bergegas menolong Kinasi. Daster Kinasi basah kuyup, dan tentu saja lika-liku kehidupannya nampak jelas. Jakun Ugik terlihat naik turun mendapati panorama langka tersebut. Bagaimanapun dia seorang pria. Apalagi di usianya itu memang sedang gencar-gencarnya ingin tahu. Akhirnya, sambil menahan dak-dik-duk di jantungnya, Ugik menggendong Kinasi hingga duduk di sebuah kursi ruang tamu. Ibu nggak apa-apa kan? Tumit kaki kiri aja Gik yang sakit.
kayaknya terkilir. Ugik lantas meneliti tumit Kinasih. Tapi pandangannya sedikit terganggu oleh daster Kinasih yang berpindah, sehingga nampaklah keindahan lainnya. Ugik kembali menelan ludia. Pantas bapak kesemsem. Ternyata Bu Kinasih woki juga, batin Ugik. Kik, hei, panggil Kinasih membuyarkan lamunan Ugik. Iya Bu, gimana? Tolong panggilkan Mbah Parmi ya. Dengan cekatan, Ugik mengikuti ucapan ibu tirinya itu. Hari itu Ranto sedang sibuk di sawah, sementara Udin menjaga toko. Sedang Rahmi, dia ditemani seorang pembantu di rumahnya. Begitulah hari-hari yang mereka jalani. Antara Ugik dan Udin sering bergantian menemani Kinasih untuk membantu menjaga putranya. Setelah Ugik memanggil Mbah Parmi, pemuda itu kembali menemani Andri, adik tirinya. Sementara Kinasih langsung diurut kakinya oleh Mbah Parmi. Singkatnya, malam itu Ranto datang ke tempat Kinasih, karena Ugik belum juga kembali ke rumah. Si Ugik mana sih? Kok dia nggak pulang sore tadi? Dia ketiduran, Pak. Tadi aku habis jatuh kepeleset, jadi Ugik bantu aku ngurus rumah sama ngurus Andri. Oh ya sudah, biar besok pagi saja dia pulang. Ugik tidur sama Andri kan? Iya, Pak. Ya sudah, kalau kamu sudah mendingan, gimana kalau kita? Kata Ranto sambil memberi kode vouchernya. Mendengar hal itu, Kinasih dengan senang hati mengabulkan permintaan suaminya. Tapi, keduanya tak menyadari jika pintu kamar tak tertutup rapat. Sehingga Skibidi Papap itu pun seperti sebuah film layar lebar yang ditonton oleh Ugik. Rupanya pemuda itu mendengar kedatangan bapaknya. Dia yang memang belum bisa tidur, mengintuip kegiatan baik bapak dan ibu tirinya. Ugik merasa panas dingin. Gejolak kaula mudanya menuntut penyelesaian. Tanpa sadar, ia mengambil perahu yang memang sudah hormat, dan perlahan ia melatihnya. Sayangnya, belum sempat selesai dengan urusannya, siaran langsung di kamar ibu tirinya itu keburu berakhir. Ugik yang masih mengamati detik terakhir siaran utama itu, mendadak kelimpungan, ketika Kinasih tiba-tiba beranjak hendak mengambil segitiga bermuda di lantai, sementara Ranto sudah terlelap karena kelelahan. Ugik hendak lari pergi, tapi malah tersandung kakinya sendiri. Kinasih yang mendengar segera berlari ke arah pintu. Dan saat itulah ia mendapati Ugik tersungkur di depan kamar. Secara otomatis naluri Kinasih berkata, Ugik pasti tadi memantau siaran live-nya. Kenapa Gik? Ngintuip ya? Tanya Kinasih sambil menutup pintu dari luar. Ugik tak berani menoleh ke arah ibu tirinya. Ia hanya menjawab dengan suara pelan dan terbata sambil menunduk. Kinasih lalu mengajak Ugik ke ruang tengah. Dia duduk berhadapan dengan Ugik yang wajahnya bersemu, dan hanya menunduk saja. Kamu pasti sudah mantau bapak sama ibu tadi ya. Tapi sayangnya, ibu belum selesai, Gik. Makin kesini bapakmu nggak bisa diandalkan. Jadi begitu selesai, ya sudah, dia langsung tidur. Gimana kalau kamu yang gan? Ujar Kinasih tersenyum namun tak melanjutkan ucapannya. Ugik terkejut karena tahu betul maksud ucapan ibu tirinya itu. Ia beranikan menatap wajah Kinasih. Tapi begitu menyadari Kinasih menyiapkan anugerahnya, Ugik menunduk kembali. Mama maksud ibu apa ya? Kalau diajak bicara itu, lihat ke sini dong. Melihat Ugik masih ragu, Kinasih justru mengajaknya bercanda. Apa ibu nggak cantik? Bukan. Ibu cantik kok. Kalau gitu, hadap sini dong. Ugik memberanikan diri menoleh. Membuat Kinasih tersenyum memperhatikan ekspresi Ugik yang malu-malu. Ia lantas menggenggam tangan Ugik, lalu meletakkan pada anugerah yang kuasa. Kamu udah pernah belum, Gik? Belum, Bu. Sekarang latihan ya, kata Kinasih, lalu mengambil tangan Ugik satunya, dan meletakkan pada rerumputan padang Sahara Arabia. Tapi, belum selesai Ugik berucap, Kinasih lebih dulu mengambil tangan satunya, dan meletakkan pada rerumputan padang Sahara. Awalnya, Ugik masih ragu. Tapi bisikan syaiton lebih pandai mempengaruhinya. Ugik menurut. Perlahan ia beri perhatian pada bidang itu, persis seperti murid yang menurut pada gurunya. Sampai ketika Kinasih memintanya untuk menyiapkan perahu layar, ia pun menurut. Kinasih menatap perahu hormat tersebut, yang rupanya jauh lebih baik dari perahu Ranto. Dan saat itulah Kinasih mengajari Ugik rapat paripurna negara. Gik, ibu ajarin ya. Ini kan
Udah diajarin, Bu. Lebih dari ini, Gik. Yang kayak bapak sama ibu tadi? Kinasih mengangguk sambil merubah haluannya. Dan saat itu juga Ugik pun melongo memperhatikannya. Meski sedikit ragu, tapi tak ayal Ugik pun mengikuti saran serta solusi masalah dari ibu tirinya. Ugik sendiri tak mengira jika akhirnya ia tak hanya sekedar menonton siaran live saja, melainkan turut andil dalam rapat paripurna. Sesekali Ugik memanggil nama Kinasih, begitu pula sebaliknya. Dan akhirnya, malam itu Kinasih berhasil mengambil keperdanaan Ugik dengan kebaikannya. Tapi tentu saja, ia juga sudah membuat putra tirinya itu keteyusan dengan saran-saran solusi darinya. Terbukti sejak saat itu, setiap Ranto pergi ke toko atau ke sawah, Ugik selalu menyempatkan diri untuk mengatasi masalah dan problematika ibu tirinya itu. Bahkan ia mulai tak sungkan berebut anugerah dengan Andri, adik tirinya ketika haus. Seperti hari itu, kejadian tak sengaja justru terjadi saat Kinasih selesai memberi minum Andri seperti biasa. Hari itu, Ugik datang tepat ketika Kinasih selesai memberi minum Andri. Ibu tirinya yang setengah tertidur, sedikit terkejut dengan kedatangan Ugik yang tiba-tiba. Kok nggak bilang-bilang sih, Gik? Iya, Buk, toko bapak dijaga Udin, jadi Ugik kemari. Jawab Ugik sambil memberi perhatian pada anugerah di depannya. Ki bapak kamu sudah 2 hari loh, nggak kesini. Apa sakit encoknya belum sembuh? Belum, Bu. Tadi aja jalannya masih miring-miring. Kamu gantiin tugas bapak ya, Gik. Kayak biasanya. Ugik pun mengangguk. Ia biarkan Kinasih memindahkan kabinet serta jabatan mereka bergantian. Ugik ambil ancang-ancang start estafet, sementara Kinasih merubah haluannya. Seperti guru pada muridnya, Kinasih pun membagi ilmu seperti sebelumnya. Sementara Ugik mencoba memadukan apa yang dipelajari dan menerapkannya. Tak berapa lama, mereka saling berlomba menuju tujuan utama. Kinasih merasa tak kebingungan lagi mencari asisten pengganti Ranto. Mereka bisa kapan saja menyelesaikan masalah ketika keinginan masing-masing datang tiba-tiba. Hanya saja, karena keduanya terlalu terlena dengan kebebasan tersebut, Ugik dan Kinasih kurang waspada. Sebuah tragedi lagi-lagi menimpa Kinasih ketika tengah asik rapat paripurna bersama putra tirinya. Tanpa diduga dan tanpa dikira, Ranto datang memergoki mereka. Betapa hancur hati Ranto mendapati sikap keduanya. Setelah berteriak marah dan sempat menghajar Ugik, tiba-tiba Ranto terdiam dan terhuyung lalu jatuh tak sadarkan diri. Kinasih dan Ugik segera membawa Ranto ke rumah sakit. Tapi sayang, nyawa Ranto tak dapat diselamatkan. Ranto meninggal dunia dengan meninggalkan kedua istri dan 3 putranya. Keluarga Ranto berduka atas kepergian pria itu, terutama Rahmi dan Udin. Selain bersedih, mereka juga kecewa dengan sikap Kinasih dan Ugik. Setelah 7 hari kematian Ranto, agar kejadian itu tak terulang lagi, Rahmi meminta Ugik untuk tinggal bersama kakek dan neneknya di desa. Ia membatasi kiriman uang pada putranya itu, agar bisa merenungi kesalahannya di sana. Sementara Kinasih akhirnya juga harus tinggal sendiri. Rahmi memutus kekeluargaan di antara mereka, sebab tidak ada pengikat hubungan yang terjalin, yaitu Ranto. Ia juga berhenti memberi Kinasih sejumlah uang setiap bulannya untuk kehidupan Kinasih dan putranya. Otomatis Kinasih pun depresi. Dari hari ke hari Kinasih sering linglung. Dia selalu saja merasa kaget saat mengingat kejadian kepergoknya dia dan Ugik. Dia sering merenungi berbagai hal yang sudah dialami dalam hidupnya selama ini. Timbul kesadaran dalam dirinya, tapi semua sudah terlambat. Citra baiknya di antara warga juga tercoreng oleh kesalahannya sendiri. Kinasih benar-benar menyesali mengapa ia sampai mengulangi kesalahan itu. Waktu terus berlalu. Semenjak kejadian itu, Kinasih lebih menutup diri, terutama saat wilayah rerumputan padang saharanya sering merasa sakit. Ingin ia memeriksakan dirinya, tapi untuk makan dan keperluan putranya saja sudah susah. Alhasil, Kinasih hanya membiarkannya saja dan makin merasa putus asa. Sudah mendapat penyakit, dia juga menjadi gunjingan warga pula. Karena keadaan ibunya, Andri pun ikut dikucilkan teman-temannya. Sampai suatu ketika, di saat penyakitnya bertambah parah, akhirnya Kinasih meminta pada Udin dan Rahmi untuk merawat Andri. Semula mereka menolak, tapi karena rasa belas kasihan, akhirnya keduanya pun menerima Andri. Sampai suatu malam, Kinasih merasakan sakitnya bertambah-tambah.
tak seperti biasanya. Dia hanya bisa menangis dan tak ada yang menemaninya. Orang-orang pun sudah terlelap sejak awal malam, sebab cuaca pun sedang tak bersahabat. Hujan deras mengguyur sejak sore hari, dan baru berhenti ketika hari hampir pagi. Dan barulah ketika 4 hari kemudian, ada aroma tak sedap dari rumah Kinasih. Saat warga mengetuk pintu, tak ada sahutan dari dalam. Warga mengira Kinasih masih tidur. Lalu salah satu warga mencoba masuk lewat pintu belakang. Untunglah masih bisa dibuka. Dan saat itulah para warga menemukan Kinasih tidur miring membelakangi mereka. Para warga kembali memanggilnya, tapi nadinya sudah berhenti berdenyut. Mereka memeriksa keadaan perempuan itu, yang telah terbujur kaku. Banyak warga menutup hidung saat aroma tak sedap yang berasal dari jenazah Kinasih. Bahkan sebagian ada yang muntah. Oleh warga, jenazah Kinasih pun dirawat lalu dikebumikan. Percakapan seputar kematian dan kisah hidup Kinasih masih hangat dibicarakan sampai beberapa waktu lamanya. Demikianlah kisah hidup Kinasih yang berakhir tragis. Mudah-mudahan pembaca bisa mengambil hikmah dari kisahnya. Bahwasanya setiap perbuatan pasti akan ada timbal baliknya. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hal seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai bertemu kembali di kisah-kisah menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.